Si ibu ini membawa putrinya yang berusia 6 tahun ke pesawat. Tapi setelah dia bangun, dia tidak melihat putrinya. Dan staf di pesawat mencari di mana-mana tetapi masih tidak dapat menemukannya dimanapun. Penumpang lainnya di pesawat mengatakan mereka belum pernah melihat putrinya. Dia hanya memiliki satu tiket pesawatnya sendiri. Dia curiga putrinya telah diculik. Tapi semua orang mengira ibu ini memiliki semacam masalah mental. Putrinya hanyalah imajinasinya saja. Karena sepengetahuan awak pesawat, wanita ini mengatakan namanya Kyle. Suaminya meninggal seminggu yang lalu. Untuk meninggalkan tempat yang menyakitkan itu, dia berhenti dari pekerjaannya sebagai insinyur penerbangan. Bawa putrinya pulang kampung. Sejak suaminya meninggal, mentalnya telah muncul masalah. Sering melihat suami berhalusinasi. Untuk mencegah situasi ini, dia mulai minum obat anti kecemasan. Itu pada malam sebelum hari yang naik pesawat. Kyle melihat gedung di seberang. Seseorang mengintip ke kamar putrinya. Dia takut dan tutup tirai. Keesokan harinya Kyle dan putrinya tiba di bandara lebih awal. Tapi sebelum naik pesawat, putrinya menghilang. Dia dengan panik mencari. Beruntung menemukan putrinya di sebelah rak makanan. Putrinya hanya lapar. Itu sebabnya dia berada di sini. Tapi Kyle sangat marah. Bahkan sedikit gila. Sekarang hanya dia dan putrinya yang saling mengandalkan untuk hidup. Setelah menemukan putrinya, mereka menunggu untuk naik ke pesawat. Kabin dibagi menjadi lantai atas dan bawah. Tempat duduknya dan putrinya ada di pojok lantai atas. Tidak ada penumpang di pesawat saat ini. Ibu dan anak melihat keluar jendela. Peti mati dengan tubuh suami juga dimasuk pesawat. Gadis kecil itu tidak akan pernah melihat ayahnya lagi. Jadi gambar sebuah hati di jendela. Tidak banyak penumpang dalam penerbangan ini. Setelah pesawat lepas landas, masih ada beberapa baris kursi kosong di belakang Kyle dan putrinya. Untuk tidur dengan nyaman. Ibu dan anak masing-masing memiliki deretan kursi. Tapi setelah dia bangun, dia tidak melihat putri dia lagi. Awalnya dia tidak menyadarinya. Tapi dia tidak dapat menemukan putrinya setelah mencari. Setelah dia kembali ke kursi putrinya, kemudian lihat boneka beruangnya. Sekarang dia merasa ada yang tidak benar. Karena kemanapun putrinya pergi, juga membawa boneka beruang ini. Dia mulai bertanya kepada pramugari dan penumpang di sekitarnya. Tapi gak dapat hasil juga. Mereka bilang belum pernah melihat seorang gadis berusia 6 tahun di sini. Seorang pramugari bermata besar membantu Kyle menggunakan radio untuk mencari. Tapi tidak ada yang terlalu peduli. Karena pesawat adalah ruang terbatas. Jika anak tersesat, pasti akan ditemukannya. Kyle tidak menerima tanggapan apapun. Dia mencari pramugari bermata besar lagi. Pramugari baru saja menghubungi orang di gerbang keberangkatan. Respon yang diterima adalah, pada dasarnya tidak ada catatan putrinya naik pesawat. Dan dalam daftar penumpang di pesawat, juga tidak ada nama putrinya. Ini untuk mengatakan, anak yang dikatakan Kike tidak ada di pesawat ini. Kyle untuk membuktikan dia dan putrinya naik pesawat bersama. Mencapai ke dalam saku celana. Tapi 2 tiket asli ada di saku. Sekarang hanya tiketnya yang tersisa. Dia buru-buru kembali keluar untuk mencari barang bawaannya. Tapi sesuatu yang lebih tidak bisa dipercaya terjadi padanya. Koper putri dia tidak bisa ditemukan. Rak bagasi yang sangat tinggi. Putrinya tidak bisa menurunkannya sendiri. Kyle mikir, putrinya kemungkinan sudah diculik. Wanita ini berlari seperti orang gila ke kokpit pesawat. Kemudian dengan panik mengetuk pintu kamar kapten. Tapi setelah itu, dia dikuasai oleh polisi udara. Putrinya masih hidup dan hilang di pesawat. Membuat dia sedikit di luar kendali. Polisi udara membantunya memanggil kapten. Kemudian kapten dan pramugari berbicara dengan Kyle. Tanya Kyle apakah dia minum alkohol sebelum naik pesawat? Atau apakah dia mengonsumsi obat-obatan psikoaktif sebelum naik ke pesawat? Ternyata, benar Kyle menggunakan obat sebelum naik ke pesawat. Pada titik ini kapten mengerti. Putri dalam kata-kata Kyle. Kemungkinan besar karena dia berhalusinasi. Tapi di bawah desakan Kyle, dia masih memerintahkan anggota kru untuk melakukan pencarian. Penumpang di pesawat disuruh kembali ke tempat duduknya. Mereka menggeledah semua laci. Pramugari bermata besar bahkan mengebor perangkat elektronik. Tapi tetap saja tidak ada yang melihat putri Kyle. Saat ini di pesawat, hanya kompartemen kargo yang tersisa, yang belum ditemukan. Karena ini menyangkut privasi pelanggan. Dan tempat di sana sangat tinggi.
Seorang gadis kecil tidak bisa masuk ke sana. Kali ini, tidak peduli seberapa bertekad Kyle, kapten juga tidak bisa setuju karena satu orang mungkin memiliki masalah mental, akan melanggar aturan dan menyinggung penumpang. Pada saat mereka berdua berdebat, Kyle tiba-tiba teringat dua penumpang di pesawat. Sangat mirip dengan dua orang yang mengintip ke kamar putrinya dulu. Jadi dia bergegas menuju keduanya dengan hiruk-pikuk. Bahkan jika keduanya mengeluarkan tagihan hotel mereka, Kyle masih tidak percaya dan terlibat konflik dengan mereka. Polisi udara menariknya ke samping. Tunggu sampai dia sedikit tenang sebelum bertanya padanya. Jika mereka penculik, mengapa mereka tidak bertindak tadi malam? Sebaliknya, bertindak di pesawat ini tanpa jalan keluar. Kyle memikirkan kemungkinan mereka berdua ingin membajak pesawat ini. Dia adalah seorang insinyur penerbangan. Sangat berpengetahuan tentang pesawat terbang. Jadi para penculik memilih dia. Menculik putrinya sebagai sandera. Tepat ketika mereka berdua berdebat, radio mengeluarkan perintah kapten untuk menghentikan pencarian. Kyle bergegas ke kapten. Tetapi, dia menerima kabar bahwa putrinya telah meninggal. Tetapi, bukan mati di pesawat. Pramugari bermata besar baru saja menghubungi orang di tanah. Menerima faks dari rumah duka. 1 minggu yang lalu, suami dan putrinya jatuh dari tangga sampai mati. Dengarkan ini. Kyle sepertinya pingsan. Dia mulai panik mencari di mana-mana di pesawat. Pria yang konflik sebelumnya dengannya mendorongnya ke bawah. Tunggu sampai Kyle bangun lagi. Dia diborgol dan duduk di kursinya. Psikiater duduk di belakangnya. Di bawah bimbingannya, Kyle perlahan menerima kenyataan bahwa mentalnya bermasalah. Tapi ketika dia secara tidak sengaja melihat keluar jendela, melihat hati yang digambar putri dia sebelumnya, dia menggunakan jarinya untuk menggambar garis vertikal di sebelahnya. Ukuran yang berbeda. Benar-benar kesenjangan antara orang dewasa dan anak-anak. Dia tahu putrinya benar-benar ada. Pasti ada konspirasi di belakang masalah ini. Tapi kali ini, Kyle tidak mengatakannya. Karena jika dia mengatakannya, tidak mungkin ada orang yang akan mempercayainya. Dia mengatakan kepada psikiater. Dia ingin pergi ke kamar kecil. Ingin sendiri. Polisi udara membawanya ke toilet. Lepaskan borgolnya. Dia baru saja pergi ke toilet di pesawat. Lepaskan jaketnya. Gunakan jaket sebagai sarung tangan. Untuk buka langit-langit pesawat. Kemudian naik ke atas. Buka kotak distribusi. Potong garis. Menyebabkan pesawat kehilangan tekanan. Kabin kehilangan daya dan menjadi kegelapan. Dia adalah seorang insinyur pesawat terbang. Jadi untuk pesawat sangat dipahami. Tepat ketika kabin dalam kekacauan, Kyle menyelinap ke ruang kargo yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Dia juga tidak dapat melihat putrinya di sini. Hanya ada sebuah peti mati. Dia memasukkan kata sandi yang hanya dia yang tahu. Peti mati terbuka. Di dalamnya hanya tubuh suaminya. Tidak ada tubuh putrinya. Jadi, putrimu pasti masih hidup. Di pesawat ini. Pasti ada konspirasi besar. Tepat saat ini, polisi udara datang. Karena Kyle menyebabkan keributan, pesawat harus mencari tempat mendarat dulu. Dia mengeluarkan Kyle dari ruang kargo. Tapi lupa menutup peti mati. Ketika polisi udara mengawal Kyle melalui kompartemen penumpang, semua orang bosan melihat orang yang gila. Tepuk tangan untuk polisi. Kyle memohon polisi untuk membantunya. Putrinya pasti ada di pesawat ini. Akhirnya, polisi simpati. Dia meminta pramugari bermata besar untuk mengawasi Kyle. Dan dia membantu Kyle menemukan kapten. Tetapi, polisi tidak mencari kapten. Tapi kembali ke kompartemen kargo lagi. Ke sisi peti mati yang belum ditutup. Dari laci berikutnya keluarkan bom dan detonator. Kemudian melalui pipa masuk ke ruang elektronik. Putri Kyle. Di sini, dia menaruh bom pada gadis itu. Lalu, dia datang untuk mencari kapten. Mengatakan Kyle sebenarnya adalah seorang pembajak. Karena peti mati tidak perlu melalui pemindai. Jadi dia membunuh suaminya. Juga sembunyikan bom di peti mati. Dan Kyle memiliki mitra dalam kejahatan. Detonator ada di tangan orang itu. Polisi itu meminta kapten untuk transfer jumlah 50 juta yang diminta Kyle. Minta maskapai untuk mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk. Karena dia sekarang menolak untuk bernegosiasi dengan siapapun kecuali polisi. Dalam perjalanan polisi kembali ke kompartemen penumpang, pramugari bermata besar menghentikannya. Dia yang membawakan makanannya dengan truk pengantarannya.
Jadi, pembajak sebenarnya adalah mereka berdua. Orang-orang di rumah duka. Juga mitra dalam kejahatan mereka. Suami Kyle juga dibunuh oleh mereka. Mereka harus melalui peti mati untuk memuat bom ke pesawat. Sekarang semua kesalahan didorong ke Kyle. Setelah pesawat mendarat, Kyle akan ditembak. Pesawat akan diledakkan. Putrinya akan menjadi abu. Kematian tanpa kendali. Tapi Kyle belum tahu apa-apa. Setelah pesawat mendarat, penumpang turun dari pesawat. Berikutnya adalah kru. Kyle memanggil kapten kembali. Dia ingin memastikan bahwa gerobak makanan dan tempat sampah tidak dikeluarkan dari pesawat. Karena dia masih ingin terus mencari putrinya. Tapi kapten bosan dan memberitahunya, uangnya sudah ditransfer. Tidak perlu berdramatisasi lagi. Polisi melihat bahwa dia akan diekspos. Bersiaplah untuk turun dari pesawat terlebih dahulu. Kyle sekarang mengerti segalanya. Tapi putrinya masih di tangan polisi. Tidak bisa mengeksposnya, hanya bisa memaksanya untuk tinggal. Tunggu sampai semua orang turun dari pesawat. Kyle memanfaatkan saat dia tidak waspada. Memukulnya. Dan dia menemukan detonator dari tubuhnya. Lari ke kokpit. Si polisi mengejar dengan pistol. Memblokir pintu. Kyle sudah tahu seluruh konspirasi. Melalui pipa, Kyle akhirnya menemukan putrinya. Polisi juga mengejar ke tempat itu. Tapi Kyle menggunakan pengetahuannya tentang pesawat terbang. Bahwa putrinya bersembunyi di pipa lain. Kemudian tekan detonator. Polisi diledakkan dalam ledakan itu. Dalam asap, sosok yang memeluk seorang anak muncul. Kebenaran terungkap di depan semua orang. Kapten meminta maaf pada dia. Semua kritik, keraguan, dan stigma hilang. Semua penumpang melihat si ibu hebat ini dengan rasa bersalah. Kebanyakan dari mereka sangat mudah untuk mempercayai apa yang disebut otorisasi. Tapi si ibu ini menjadi pulau sendirian. Sebagian besar penumpang di pesawat merasa jijik dengannya, membencinya ketika dia ditangkap dan bertepuk tangan. Pada akhirnya mereka memujinya.